terakhir sejumlah daerah di Indonesia dilanda cuaca ekstrim. Curah hujan yang tinggi memicu banjir di sejumlah wilayah. Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sejak Jumat 8 Maret 2024 berstatus tanggap darurat bencana. 11 kecamatan dari 15 kecamatan di kabupaten ini terendam banjir. Banjir juga mengakibatkan sejumlah jembatan ambruk dan memutus total akses jalan kendaraan. Inilah tempat kejadian. Banjir dengan ketinggian 60 cm juga sempat merendam jalan antar Kabupaten Pati, Grobogan di Kecamatan Pati, Pati, Jawa Tengah. Lalu lintas lumpuh karena akses jalan terputus, tidak dapat dilalui kendaraan. Banjir juga merendam permukiman warga. Wah, kok banyak banget banjir ya? Kira-kira kenapa sih bisa banjir? Banjir dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Hujan yang lebat dan berkepanjangan atau hujan deras dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Dengan menebang hutan secara liar, maka dapat menyebabkan hutan gundul dan mengganggu resapan air sehingga dapat terjadi banjir. Yang ketiga, buang sampah sembarangan. Ayo, siapa nih yang masih suka buang sampah sembarangan? Mulai sekarang, ayo buang sampah pada tempatnya. Yang keempat, daerah resapan air yang sedikit dan berubah menjadi gedung tinggi, perkantoran, dan mal. Dan yang kelima, penggunaan air tanah yang berlebihan. Nah, kira-kira apa ya dampak banjir? Yang pertama, dampak banjir terhadap kesehatan. Banjir dapat berdampak langsung maupun tidak langsung. Air banjir yang kurang baik dapat mencemari air dan memicu pertumbuhan jamur sehingga meningkatkan resiko terjadinya penyakit diare, penyakit kulit, asma, dan alergi. Banjir juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, depresi, karena kehilangan harta benda dan orang-orang tersayang. Banjir juga dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, khususnya pada pelayanan kesehatan, sehingga kesehatan masyarakat kurang terpantau dengan baik. Yang kedua, dampak banjir terhadap kehidupan sosial. Banjir dapat menyebabkan keterbatasan interaksi sosial karena akses pelayanan sosial yang sulit seperti ke sekolah, tempat kerja, dan tempat ibadah. Banjir juga dapat memisahkan anggota keluarga karena terpisah saat banjir berlangsung dan mengharuskan untuk tinggal di posko yang lebih aman. Selain itu, banjir juga dapat menyebabkan konflik antar individu maupun kelompok karena perbedaan pendapat maupun persaingan. Nah, kan tadi banjir dapat menyebabkan kerusakan, terutama pada infrastruktur rumah, sehingga masyarakat membutuhkan biaya untuk memperbaiki atau bahkan membangun kembali rumah yang telah rusak karena banjir. Banjir juga dapat menyebabkan kegiatan ekonomi terganggu karena kerusakan infrastruktur umum, seperti pasar, jalan raya, dan lain sebagainya. Banjir juga dapat menghambat proses produksi dan mengakibatkan kerusakan pada bahan baku yang seharusnya diolah menjadi suatu barang yang mempunyai nilai jual. Eits,
Tapi sebelum terjadinya banjir, kita dapat melakukan upaya pencegahan dan mitigasi banjir loh. Yang pertama, yaitu perencanaan tata ruang yang baik. Hindari adanya pembangunan di daerah rawan banjir. Lalu yang kedua, pengelolaan sistem drainase yang baik, termasuk aliran air supaya tidak terjadi genangan yang berlebihan dan mengakibatkan banjir. Yang ketiga, kita dapat melakukan reboisasi atau penanaman pohon untuk membantu penyerapan air. Yang keempat, kita dapat membangun dan memperkuat tanggul atau bendungan yang dapat mencegah air masuk ke area permukiman warga. Lalu yang kelima, tersedianya teknologi seperti sensor banjir dan menerapkan sistem peringatan dini saat terdeteksi adanya risiko banjir. Yang keenam, kita dapat menyusun rencana tanggap darurat dengan melibatkan pihak lembaga seperti pemerintah atau komunitas sekitar. Selanjutnya, kita dapat memberikan edukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang risiko banjir dan cara mengurangi risiko tersebut, serta memberikan pengetahuan bagaimana cara menyelamatkan diri saat terjadi banjir. Nah, itu dia penjelasan banjir dari kami. Sekian, terima kasih.